Ini entah kenapa kalau dari hero yang tersisa dari Sally Boy ya. Oh, Aku mikir aduh kalau Granger beresiko banget loh. Beatrix, Popo Iris. Kupa, Granger gak bisa sih berat. Lancelot, ya Lancelot satu-satunya assassin yang tersisa. Cyclops. Hmm? Cyclops. Range-nya gak nyampe. Berat ya? Range-nya gak nyampe sih. Ke arah X-Borg-nya Terlalu di berat. burst. Terlalu di zoning dan di slow sama Rafaela. Karena mau gimana pun Planet Attack punya movement speed, kalau ada Rafaela yang nge-cover bakal menjadi PR juga untuk Cyclops mendekati. Dan Alter Ego Esports kayaknya tidak terlalu kelihatan akan memainkan meta seperti Kings Esports yang bawa Cyclops di jungler sih. Iya, untuk Sally Boy-nya mungkin kan dia termasuk hero yang maksudnya player dengan high mekanik ya. Mungkin dia benci dengan hero-hero yang low mekanik dan kayak bukan itu yang ngebuat potensi yang dimiliki Makanya. sama si Sally Boy itu keluar. Tapi itu lihat dari draft pick-nya. Kali ini kita jangan tebak B. Langsung buat para penonton di rumah, ketik di kolom komentar #AlterChamps jika menurut kalian Alter Ego yang bakal melaju ke babak selanjutnya atau #BTR win untuk mendukung tim Bigetron Alpha. Tapi ingat jangan lupa karena kedua belah tim masih bertanding. Yap. Tolong Biget Troopers dan juga, ada kita tuh. Iya. Wiset lewat tadi. kapalnya. Keren juga. Pak produser kaget. Ada ya mainan aset kayak gitu ya. Iya, Dan tiba-tiba juga ada Biget pesawat. Troopers sama para Alter Champs. Tetap dukung tim favoritnya masing-masing. Dan jangan lupa kita sudah hadir dan inilah dia game ketiga di Cider Match. Semifinal lower bracket. Game yang ketiga. Bigetron Alpha versus Alter Ego Esports yang akan dipandu oleh Impostor Profesor. Dan ini menjadi menarik karena Poviusnya dan juga draft yang lainnya itu dari Bigetron Alpha mirip banget sama Blacklist International. Sedangkan ini seperti bilang Matt dalam bahaya satu badar terakhir dia coba digigitin sama seorang Kupa, tapi ternyata Matt-nya benar-benar di cover sama Rafaela membuat dia nggak bisa ter-take down. Dan kali ini El Nino yang malah dalam bahaya karena sebenarnya sisa satu bar darah terakhir juga. Cover roamer sih. Iya, Rasinya pun harus bolak-balik nge-cover karena El Nino dulu. Jadi iya bener nih, 1-2-2 untuk formasi awal ya, Be. Iya. Dimana ini bakal ditempel banget yang namanya pergerakan dari Bigetron Alpha. Biar mereka nggak bisa bermain agresif. Karena Beatrix mau gimana pun, di early game dia sangat lemah di laning phase. Makanya dia harus ditemenin, dia harus di cover. Ya, dia kan punya banyak escape ability kan. Dan lompatannya pun nggak sejauh itu untuk kabur dari kejaran teman-teman dari Bigetron Alpha. Itu yang ngebuat Beatrix mungkin untuk early game harus ditemenin dulu. Kalau sampai dia melihat lawan di lane-nya itu agresif seperti contohnya adalah Lunox. Dan dari area top lane juga Ripo beserta Pai masih terjadi 1v1 situation aja dari kedua tim. Seperti biasa ya, Esmeralda selalu bisa berhasil berzoning. Tapi first blood berhasil didapatkan oleh Lancelot Sally Boy di area bottom lane. Ini dia yang aku takutkan ketika ada Lancelot tadi. Rafaelanya yang bakal langsung di aim dan Lunox juga merupakan hero yang sangat squishy. Kalau seandainya ada kehadiran dari Lancelot, Lancelot bakal bisa langsung through the minion dan bahkan hero untuk melewati semua obstacle yang ada dari Bigetron Alpha hanya untuk mendekati hero-hero backline. Contohnya kayak Matt, Rainbow, ataupun nanti menuju ke arah Rafaelanya Henki. Iya. Tapi Turtle juga udah mulai dihajar sama Sally Boy. Meanwhile in the bottom lane juga terjadi. Tetap benar-benar ditempel sama seorang Rasi. Dia nggak mau ngelepas Beatrix ya. Walaupun digangguin sama seorang Ripo, masih dilompat-lompatin. Ternyata dicuri sama Fire Missile yang dimiliki oleh Branzet dan juga Retribution. Yes, dan bahkan kali ini masih bisa dihindari dengan Tonros. Satu Retribution Warcop terjadi di bagian Turtle yang pertama. Dan bahkan Brans hadir tiba-tiba sudah mulai mendapatkan level 5 dan bahkan Kramer yang cukup mahal. Ini membuat pergerakan dari Bigetron Alpha makin lebih optimal ketika mereka ingin bermain agresif sejak awal. Dan Bigetron Alpha mendapatkan early advantage walaupun Alter Ego Esports yang mendapatkan first bloodnya. Tapi Super Rainbow sudah melihat di sana ada Kupa dan bahkan trapnya sudah mulai dihadang terlebih dahulu. Gimana, Be? Gimana Badan Kupa kan. Sampai hafal suaranya Feather Airstrike di area mid lane. Menuju ke arah seorang Rainbow. Darahnya tersisa setengah bar darah. Tapi dia masih bisa selamat. Udil melakukan hal tersebut untuk mengusir Raja. Tapi Ninggu di sini langsung ditembak. Di take down. Begitu saja nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan tadi ada satu buah momen yang hampir saja mendapatkan point kill terhadap bocah pistol ternyata gak dapat. Tonros digunakan, masih ada Rush Umbrella Flea. Flame shot nggak connect, tapi kali ini Brans dalam ancaman. Dia sendiri langsung defensif dan hati-hati Brans. Dia tidak boleh menggunakan Last Insanity asal-asalan karena dia adalah jungler.
Ini terjadi perbedaan movement ya. Kalau kita lihat Black International, Rafaelnya selalu nempelin ke arah Wise kan. Oh my goodness nempelin Wise, tapi kalau di sini Rafaela lebih mencoba untuk nempelin Lunox dulu biar bisa dikontes. 2 lawan 2 yang terjadi di area bottom lane. Dan itu Ini- dia perbedaannya iya. kok yang sebenarnya pengen banget aku bahas. Karena apa? Karena jarang ada orang yang memainkan cover roamer untuk di ranked Q. Dan kali ini lihat Sally Boy langsung mencoba untuk menghindar, flick out ke arah belakang. Matt dalam ancaman, Castle sudah digunakan tapi Order Brilliance masih dia tahan. Apa jawaban dari menahan Order Brilliance? Apakah dia masih mau team fight kali ini? Sepertinya gitu karena menurut dia kayak ini masih belum worth it untuk dibuang resource yang dimiliki sama dia. Kayak dia nggak bakal ke take down, dia bakal mencoba untuk mundur ke arah belakang, mencoba kiting, siapa tahu bisa dibalikin. Tapi ketahuan sama Kagura, Chelly Boy mau tidak maupun harus menggunakan punchernya untuk mundur ke arah belakang karena burst dari ini yang overturn membuat Chelly Boy kehilangan hampir setengah darah. Dan hampir kita lihat di menit yang keempat sama-sama melakukan blocking minion dari kedua belah EXP laner. Turtle coba untuk mulai di setup terlebih dahulu. El Nino mencoba untuk memaksimalkan potensinya di cover abis-abisan banget sama seorang Rasi. Ini dia roamer cover dan bahkan Fair Airstrike dari Udil mencoba untuk men-setup ke semua laningnya. Dan Retribution-nya ternyata lagi-lagi menjadi Warkop. Tapi di sini my God. Ripo terus menjadi lompat-lompat mengejar ke arah Sally Boy. Dia belum mau pulang, tapi dia flick out ke arah belakang untuk menghindari teman-teman dari Alter Ego Esports juga. Itu bakal terlalu komit. berat banget dan lihat bagaimana zoning out kali ini terjadi di bagian jungle. Dan Alter Ego Esports tidak boleh kemakan source lagi karena Matt Brands bakal membuka potensi di bagian gold lane untuk didapatkan turretnya secepat mungkin karena El Nino. Kali ini sudah terzoning out terlebih dahulu di bagian sana Turtle tadi dan dipaksa untuk pulang. Turtle, turret hilang satu persatu dari Alter Ego Esports. 2 Turtle bahkan sudah hilang source-nya. Apalagi Alter Ego Esports gak bisa melakukan mirroring di area top lane-nya ya. Mau tidak mau dia sangat-sangat kerugian. Dan dari sisi gold pun udah mulai terlihat beda hampir di 2000 gold. 1700 gold dan ini menjadi keuntungan untuk teman-teman Bigetron Alpha di early game. Sebentar lagi kita juga bakal memasuki middle game di mana Bigetron Alpha harusnya bakal lebih aktif lagi untuk melakukan invasi. Tapi mereka bertukar buff dari Branzet. Walaupun dia berhasil mengamankan orange buff-nya, Sally Boy berhasil juga mendapatkan purple buff. Ya, dan kali ini kalau ngomongin masalah orange buff emang lebih mengerikan di arah export karena akan ada slow effect. Dan bagaimana pergerakan di arah top lane baku hantam yang tentu tidak akan ada habisnya. Ripo, Pai akan saling bertemu dan hanya saling bertukar absorb saja, tapi itu adalah bait. Hadir Brands di depan, Pai dibakar, coba untuk Holy Baptism tapi tidak ada target yang kena. Sementara di sisi lain di arah mid lane, Alter Ego Esports coba untuk memberikan pressure ke arah Rainbow. Bisa nggak sih sebenarnya Rainbow ini bakal langsung di-burst walaupun dia punya escape ability Ratio Umbrella. Nanti kalau bertiga kayak gini, mencoba untuk langsung dipancer, mencoba untuk langsung dihajar habis-habisan. Tapi dari Rainbow masih memiliki ini overturn-nya digigit dengan apa Wolfram, Feather Airstrike. Beneran aja baru dibilang. Iya bisa. Habis-habisan. Bisa banget di-burst dan bahkan kali ini lihat datang juga dari branch-nya. Coba untuk bertahan terlebih dahulu, mid lane turret sudah tumbang. Matt di sisi lain coba untuk ngepron di sana, dia pelan-pelan gak ketahuan sama sekali. Tapi kemudian di-push dan ternyata masih Chelly Boy yang menanti dengan satu movementnya. Dan bahkan masih ada Pendam Execution yang langsung menuncap ke arah jantung seorang KYY. Masih dilompat-lompatin sama seorang Ripo walaupun akhirnya dibalas sama Nino. Mencoba untuk ditembak supaya Ripo mundur ke arah belakang. Tapi itu Chelly Boy tadi PCR swabnya sakit banget. Ternyata dari arah rumput dokternya tuh bener-bener ngincar dia meleng dikit. Tusuk baru langsung hajar ke arah hidung. Dan ini bakal jadi berbahaya kalau Alter Ego Esports yang bakal nge-retake ke bagian turtle-nya terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana pergerakan. 4 setup bahkan 5 Sally Boy di belakang. Mencoba untuk terlebih dahulu mengambil turtle opportunity. 5 melawan 5 Federasi sudah dibuka dan bahkan harus hilang dari Henki. Dan sementara itu di sisi lain El Nino dipaksa untuk keluar flickernya. Chaos Assault masih connect, masih ada Pendam Execution dan ternyata Matt juga harus tumbang. 1 tukar 2 terjadi di bagian jungle. Di sisi lain Brownsnya masih mengincar ke arah bagian mid lane. Ini terjadi kiting yang dimana pertukaran tarik ulur dari kedua belah tim. Dan dari mereka juga tahu kalau sampai mereka terlalu komit menuju ke arah turtle yang ada malah rugi yang didapatkan. That's why mereka nggak peduli walaupun mencoba untuk mancing di area turtle, tapi ujung-ujungnya mereka bakal mencoba untuk team fight. Dan terjadi kiting, tarik ulur dari kedua belah tim supaya mereka nggak all out semuanya dan bisa kehilangan 5 hero sekaligus. Yes, dan tapi Chelly Boy masih nggak mau berhenti, masih ingin memberikan pressure terhadap junglernya. Bahkan
mengamankan 2 kali purple buff tanpa adanya kontes gangguan sama sekali. Brans benar-benar sudah mulai ketinggalan dari segi EXP-nya, dan walaupun Brans sesaat lagi level 11, tapi setup turtle-nya sudah mulai dimainkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, dan sepertinya kali ini tidak akan ada kontes dari teman-teman Big Run Alpha. Langsung mencoba untuk Semi Umbrella, tapi again Sally Boy, what happened? Ya naon di game yang ketiga, 3 kali turtle, semua retrinya retri Warkop, dan Ini Sally Boy Brans dipaksa untuk mundur, tapi Brans Kolius dapat piring cantik, Be. dapat piring cantik karena 3 kali mencuri turtle, tapi masih ada Umbrella Flea untuk save dari Rainbow-nya. Wow ya. Padahal dia cuma datang, even nggak menggunakan Fire Stake ya tadi ya. Fire Stake-nya nggak di pop up, cuma datang retri, jalan aja udah gitu. Langsung Insanity aja nggak di pop up, Fighter S-Strike baru aja di pop up sama Udio untuk mengusir teman-teman dari Big Run Alpha, dan ini menjadi kerugian sebenarnya untuk dari Alter Ego Esports, karena kenapa? Mereka 3 kali setup, 3 kali yang dapetin malah Big Run Alpha. Malah walaupun goldnya ini nggak berbeda jauh, tapi kan nggak dapet turtle buff nih yang diharuskan dapetin sama Celibo, yang ngebuat dia harusnya lebih pede lagi untuk dive in ke arah belakang Big Run Alpha. Yes, dan kali ini malah Big Run Alpha yang mencoba untuk bermain agak agresif. Udil coba untuk setup terlebih dahulu di bagian mid lane turret. Masih ditahan, belum mengeluarkan 1 buah Feather Airstrike. Tapi ini diincar, mungkin ada Pai. Ripo perlahan-lahan mencoba untuk memainkan clear wave minionnya di sisi lain. Lihat El Nino coba untuk counter setup mirroring apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Alter juga, dan Bigetron Alpha dipaksa untuk matnya mengeluarkan flick out, dan untuk 2 menit ke depan sampai dengan menit yang ke-11 tidak akan ada flicker bagi Mat. Waduh, ini dari ke arah siapa? Ini ya, Brans ya. Dia udah mulai pede nih untuk maju ke arah depan. Ditambah lagi dia udah punya buff turtle, Viraga armor. Ya bentar lagi kalau sana team fight, dia bakal jadi frontliner. Padahal dia adalah jungler. Ini adalah keuntungan dari hero-hero fighter yang dijadikan jungler, di mana bakal sustain yang ada di depan sana. Terutama dia udah punya immortality, dan Celibonya baru aja ketahuan yang lagi ngumpet. Bahkan tidak terasa sama sekali ke arah badan Viraga armor dari Bransnya. Cukup PR untuk menumbangkan Brans. Tapi memang Alter Ego Esports winning conditionnya itu bukan ada di Brans, tapi ada di bagian backline-nya. Matt dan juga Rainbow ya. Matt juga dengan Lunox-nya ini yang bakal diincar sama seorang Sally Boy. Walaupun beresiko banget bagi Celiboy kalau dilompat ke belakang, ternyata Ripo-nya pun langsung lompat ke arah dia. Dan di arah top lane, Pai mencoba untuk melakukan defensive sendirian, dan di mid lane pun Rainbow dikejar-kejar sama seorang Celiboy, digigitin dengan Alpha Wolf Form-nya. Ini yang Overtime yang gak berhasil menyamakan dirinya, dan Rainbow pun harus ditumbangkan. Ya, sementara di sisi setup lain 4 melawan 5 ini akan menjadi keuntungan bagi Alter Ego Esports. Mereka harus mundur terlebih dahulu nyari darah, dan mungkin akan melakukan setup Lord karena ada El Nino. Tapi 1 menit lagi sebelum Enhance Lord sepertinya bakal ditahan terlebih dahulu, dan Alter Ego Esports akan memilih untuk melakukan farming agar lebih ahead dari segi item dan EXP. Kalau seandainya dari Alter Ego Esports setup Lord sekarang, mungkin bakal terlalu beresiko. Karena balik lagi, Brans, dia memiliki damage last sanity area of effect yang bakal ngeburst banget ketika meledak. Terutama ada retribution juga dipegang sama Brans, ngebuat nanti bakal bisa tercuri dari Lordnya. Ya, tapi untuk masuk ke dalam backline dari Alter Ego Esports, Big Run Alpha memiliki PR yang sangat amat banyak. Bahkan Matnya tidak mendapatkan movement yang bebas ketika berhadapan dengan bottom lanernya, itu adalah El Nino. Gold laner yang sangat menarik, flame shot, triple flame shot bahkan digunakan begitu saja oleh Udil. Udil mencoba untuk bertahan, tapi kali ini masih ada order. Flame shot! Flame shot balasan, flame shot dibalas dengan flame shot. Kali ini Udil harus menumbangkan di bagian jungle. Itu flame shotnya gila on point banget, ngebuat 1 hero high ground. Jadi diberikan sama Alter Ego Esports take down, dan Pai mencoba dikepung sama 2 hero sekaligus. Darkening langsung dilepaskan walaupun adanya Failing Star Moon. Tapi dari Pai mencoba untuk mundur ke arah belakang, dan Celiboy siap untuk coba nge-bake up. Pai mencoba untuk memancing ke arah kanan, tapi Fatal Execution masih ada Brilliance of Order untuk menghindari damage follow up dari teman-teman Alter Ego Esports. Tapi dari arah identify juga dibakar-bakar dengan Fire Stake-nya, mencoba untuk mundur ke arah belakang. Rashid pun terus dilompati oleh seorang Ripo. Last Insanity, apakah bakal connect? Ternyata belum ada hero yang connect untuk Alter Ego Esports. Dan mereka kalau mau nge-lord ini agak cukup greedy dari Big Run Alpha, karena mereka terlalu nge-buying time lama banget. Namun ternyata masih mau bersihkan, sudah mendapatkan Lord yang pertama. Ditarik ulur, Pai pun hadir kali ini memberikan efek slow ke arah depan sana, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Falling Star Moon for defensive, tapi Big Run Alpha
Mereka harus pulang. Gak ada mana. Vader airstrike di cancel ternyata. Buying time Rainbow sakit banget ke depan. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu tapi Alter Ego benar-benar menarik ulur permainan dari Bigetron Alpha sehingga Bigetron Alpha dipaksa untuk pulang dan langsung ngerigen HP-nya lagi. Tapi di sisi lain Alter Ego mereka memanfaatkan hal tersebut, dipaksa. Mereka punya DPS, mereka punya damage, mereka punya semuanya dan Retribution. Tapi kali ini lihat bagaimana pada Execution ditambah dengan Retribution lagi. Diamankan Lordnya, kali ini Ripo tidak memiliki jalan pulang, langsung hilang begitu saja. Damage diambil oleh seorang Pai dan 4 versus 5 untuk beberapa detik ke depan. 30 detik tanpa Ripo di team fight barusan. Tanpa adanya Ripo, maka nggak ada hero yang bakal ngeselin untuk dive in, loncat-loncat ke tengah-tengah dari Alter Ego Support. Tapi dari Bigetron Alpha, mereka nggak mau ngasih kendor kadang ngelihat minion gerobak yang masuk di area mid lane, mencoba untuk masuk dan dapat outer middle turretnya. Tapi langsung di fight execution begitu saja menuju ke arah Brans, walaupun nggak connect, Viragarmor masih ada, masih belum pecah, tapi mulai digigitin begitu aja. Dan kali ini malah ternyata Lunox yang harus ditumbangkan. Vader airstrike, ditambah lagi Falling Star menuju ke arah seorang Brans. Brans yang pulih tadinya pecah, ditungguin Viragarmor untuk defense menuju ke arah belakang. Flame shot dari seorang Udil, untungnya masih belum membuahkan Happy New Year. Timing yang hampir tepat didapatkan oleh Udil, tapi ternyata belum bisa mendapatkan momen dan target yang connect ke arah Brans. Kali ini mencoba untuk setup lagi ke bagian inhibitor bagian mid lane. Coba untuk berjoget-joget Pai-nya. Coba untuk perlahan-lahan memaksa dari El Nino, tapi di arah bottom lane sudah hilang satu inhibitor turret dan bakal langsung terekspos dari base-nya. Vader Strike connect ke arah 2 hero, 3 bahkan mencoba untuk mengusir semua teman-teman dari Bigetron Alpha. Dibakar lagi sama Brans-nya. Ingat dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Namun untuk counter setup kali ini mencoba untuk mengincar ke Rasinya mencoba untuk bertahan, flick out digunakan langsung Insanity, langsung tumbang 1, mencoba untuk bertahan lebih lama lagi, tapi Bigetron Alpha sepertinya hanya menculik ke arah Rasi karena mereka masih bisa melakukan defense saat ini. Semua turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha harus ompong. Walaupun dia berhasil nge-take down seorang Rasi, tapi dari Alter Ego Esports 4 orang hero masih bisa selamat. Kalau kita lihat dari segi itemnya, Clock of Destiny ditambah Lightning Truncheon plus Genius One udah diamanin sama Udil, itu yang ngebuat dia sakit banget. Sedangkan kalau dari seorang Jelly Boy, kita udah ada Blade of Despair, War Axe, Endless Beta, dan dia udah ada 2 Legion Sword yang bakal menuju ke arah Blade of Despair. Dan aku entah kenapa lebih fokus sama itemnya El Nino, item favoritku. Apa tuh? Magic Blade. Magic Blade, why? Item seharga 1.300 yang mampu untuk memberikan absorb damage setara dengan Athena Shield. Walaupun dia tidak setinggi Athena Shield dari magic resistance-nya, tapi dia punya damage juga. Jadi sangat berkesinambungan oleh El Nino, dan Rose Gold Meteor adalah Baru jawaban diamankan. ketika Demon Hunter Sword memang tidak memiliki lifesteal yang tinggi. Apalagi burst damage nantinya dari Rainbow beserta Might itu bakal pedas banget, dan El Nino yang menjadi target utama dari teman-teman Bigetron Alpha. Oh, Bigetron Alpha. They are trying, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah momentum di bagian bottom lane, mendapatkan inner turret dan mereka bakal pulang terlebih dahulu. Tadi langsung dicoba di backdoor ya? Dihajar. Ada minion tadi, ada minion. Ada minion tapi mereka langsung all out gitu dan langsung Speed kabur kan. push-nya bener-bener maksa. Informasi yang dimilikin sama Bigetron Alpha juga tadi kan ngeliat Alter Ego ada di tengah. Kelihatan kan dengan adanya minion, itu yang ngebuat mereka pede untuk dapetin satu inner bottom turretnya dan mereka langsung mundur ke arah belakang. Apa yang bisa membuat Bigetron Alpha menjadi winning condition? Harus ngapain mereka? Mereka harus ngincar ke Varsha sih jawabannya. Varsha dari seorang Udil. Varsha Udil ini yang benar-benar nge-cover semuanya. Dia punya Vader Airstrike. Dia bisa nge-cover Jelly Boy, dia bisa nge-cover El Nino. Gak berarti kemungkinan Pai juga. Karena Pai juga belum tumbang untuk di 16 menit game in kita. Jelly Boy juga mendapatkan privilege yang sama. Belum di shutdown sama sekali. Tapi Jelly Boy mencoba untuk backstep terlebih dahulu, langsung gak dikasih pulang. Jelly Boy mencoba untuk mensuringan terlebih dahulu, 4 hero hadir. Kali ini bahkan ada Vader Airstrike, kena 2 Rainbow Scarlet begitu saja. Mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Langsung ada Throne Rose. Dan bahkan langsung ada satu Order Billions. Tidak ada escape mechanism lagi. Phantom Execution! Bisa coba untuk didapatkan dan Throne Rose ya. Master Winter kayaknya tumbang. Mat juga harus tumbang. Dan sementara itu Brass dikasih efek slow. Begitu saja Pai mencoba untuk berdansa di depan sambil mengambil absorb damage yang terlalu tinggi. Minion mencoba untuk masuk perlahan-lahan. Alter Ego Esports memaksa untuk mendapatkan satu wave yang terekspos begitu saja. Report Phantom tumbang. Execution, Vader Airstrike. 4 kill for Bigetron Alpha, harus tumbang 4. Alter Ego Esports menang 2-1. Wow. Congratulations untuk Alter Ego Esports karena kalian berhasil melaju ke babak yang berikutnya. 4 hero hilang dari Bigetron Alpha. Merupakan jawaban karena tadi sesuai yang sudah kita bilang, Kolius ini siapa yang mau nge-kill Xborg?